Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbarona syaikhuna, dan mengkhabarkan kepada kita syaikhuna, guru kita, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nafa'anallahu, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita, bihi, dengannya. Annahu, bahwasanya Imam Ibnu Hajar fi sigharihi, pada masa kecilnya, yata'ahadu, sering mendatangi qabra walidihi, kuburan orang tuanya yang sudah meninggal dunia, lil qiraati alaihi, untuk membacakan Al-Quran di atas pusara kuburan orang tua. Fakharaja, lalu beliau keluar, yauman, suatu hari, ba'da sholatis subhi, sesudah melaksanakan sholat subuh, bi ghalasin fi ramadhana, bi ghalasin, di waktu remang-remang, ba'da sholat subuh masih gelap, fi ramadhana, di bulan Ramadan. Wa qala, dan Imam Ibnu Hajar berkata, adzunnu anna dzalika kana fil ashril awakhir. Adzunnu, aku mengira, anna dzalika, bahwasanya saat itu, kana, adalah fil ashril awakhiri, berada pada 10 hari yang terakhir, fil ashril akhiri, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bal, bahkan, fi lailatul qadri, berada di malam Lailatul Qadar, malamnya Lailatul Qadar, paginya beliau ziarah ke makbarah orang tuanya. Falamma jalasa ala qabrihi, maka ketika ia duduk di atas kuburan kedua orang tuanya, ini duduk ini bukan berarti menduduki kuburan ya, artinya dari posisi berdiri kemudian duduk di samping kuburan orang tuanya. Wa qara'a, dan beliau membaca syai'an, sesuatu minal Qur'ani, dari Al-Quran. Walam yakun, dan tidak ada, fil makbarati, di kuburan itu, ahadun, seorang pun, saat itu, ghairuhu, kecuali dirinya. Selain daripada dirinya, tidak ada orang yang sedang ziarah kubur. Fa'idan, maka tiba-tiba, huwa, dia, Imam Ibnu Hajar, sami'a, mendengar, at-ta'awuha al-azima. Ta'awuh ya, itu dari kata awah, asalnya gitu, merintih ya. Al-azima, yang keras ya. Merintih tapi keras. Wal aninal fadhi'ah, dan mengeluh dengan keluhan yang menyeramkan. Dengan kalimat gitu. Wa hakadha, dan demikianlah, bisautin ya, terdengar suara, az'ajahu min qabrin mabniyin bin nurati wal jassi. Demikianlah terdengar suara yang mengagetkan itu, min qabrin, dari satu kuburan, mabniyun, yang dibangun itu kuburan, bin nurati wal jassi, dengan adukan kapur dan semen. Kuburannya di di tembok, iya, dipasang bangunan. Lahu bayadun azimun, lahu, baginya, bagi kuburan itu, bayadun azimun, kelihatan putih banget, bersih lah, tandanya kuburan orang kaya ini. Faqata'a al-qira'ata, faqata'a, lalu beliau menghentikan al-qira'ata, bacaannya. Wastama'a, dan mendengarkan rintihan tadi. Fasami'a sauta dzalikal adzabi, lalu beliau mendengar suara dari siksaan itu, min dakhilihi, dari dalam kuburan yang
dibuat dari adukan semen dan kapur dan warnanya putih. Wa dzalika ar-rajulu, dan itulah seseorang al-mu'adzabu yang sedang diazab, yata'awwahu ta'awuhan aziman, yang orang itu mengeluh, merintih dengan rintihan yang amat sangat, bihaitsu yuqliqa sama'uhul qalba, sehingga sekiranya orang yang mendengar, yuqliqu menjadi sedih, sama'uhu yang mendengarnya, al-qalba ke hati, suaranya itu menyayat hati gitu, menyedihkan. Wa yubzi'uhu, dan menggetarkan atau mengagetkan. Fastama'a ilaihi zamanan, fastama'a lalu mendengarkan Imam Ibnu Hajar ilaihi kepada kuburan itu, zamanan pada waktu yang cukup lama. Falamma waqa'al isfaru, falamma maka ketika waqa'a telah datang al isfaru, menguning itu remeng-remeng waktu sore, khufiya hilang, hissuhu suaranya, anhu daripadanya. Famarra kemudian lewat, bihi kepada Imam Ibnu Hajar, insanun seorang manusia, seorang laki-laki. Faqala lalu bertanya lahu kepada orang itu, asy-syaikhu yaitu Imam Ibnu Hajar, hadza qabru man, hadza qabru man, ini kuburan siapa? Faqala maka menjawab orang itu, hadza qabru fulanin, ini adalah kuburan si fulan. Bahasa orang kita, semua orang kampung sini tahu ini kuburan Haji Anu gitu ya, orang kaya. Adrakahu syaikhu, yang meninggal dunia pada posisi sudah tua. Ada kalimat lirrajuli enggak? Enggak ada. Ar-rajulu adrakahu syaikhu gitu ya. Ar-rajulu laki-laki itu, adrakahu syaikhu ya, mendapati umurnya sampai tua. Wa huwa, dan dia shaghirun, dan Imam Ibnu Hajar shaghirun masih kecil ya. Pada waktu itu Imam Ibnu Hajar masih kecil. Wa kana ar-rajulu al-mu'adzabu ala ghayatin, wa kana, dan adalah ar-rajulu orang itu, al-mu'adzabu yang disiksa, ala ghayatin di akhir hidupnya, akhir-akhir hidupnya, min mulazamatil masjidi, termasuk orang yang membiasakan ke masjid, wassalati fi awqatiha, dan membiasakan salat pada waktunya, wassumti alal kalami, dan banyak diem, nggak banyak ngomong ya, ya, nggak ikut komentar biar kata ada orang goblok-goblokin orang ya, namanya as-sumtu fil kalam, kan nggak ikut komentar ya. Kan sekarang lagi rame ya. Wahada, dan ini kulluhu ya, seluruhnya syahadahu ya. Orang yang diajak ngomong itu menyaksikan, wa arafahu minhu, dan mengetahui apa yang dikerjakan minhu dari orang yang sudah meninggal tadi. Fakabura ala syaikhi al-amru jiddan, fakabura sampai kemudian menua, ala syaikhi atas orang itu ya, al-amru urusan jiddan banyak, lima alimahu minal ahwalil lati kana dzalika rajulu, lima dari apa-apa, alimahu yang ia ketahui, minal ahwalil lati kana dzalika dari hal-hal yang ada pada orang itu, dzalika rajulu, mutalabbisan biha fi dhahiri ya, melihatnya kepada orang itu, biha dengannya, fi dhahiri pada zahirnya ya.
Fasa'ala, lalu bertanya Syekh ya, Imam Ibnu Hajar ya, wastaqsa ya, mencari tahu lebih dalam ya, mencari tahu secara pasti, alladzi yutli'una ala haqiqati ahwalihi ya, orang-orang yang melihat pada kenyataan dari keadaan orang itu ya. Jadi Imam Ibnu Hajar penasaran, ini baru didapat berita dari seseorang masa iya dia itu ahli ibadah ya, biasa ke masjid, waktu-waktunya sholat itu tidak pernah telat, dia itu pendiam. Tapi Imam Ibnu Hajar mendengar nih orang ini disiksa di kuburan, maka cari tahu ya, cari tahu, nanya ke banyak orang. Fa'akhbaru, maka ditemukan jawabannya. Fa'akhbaru, lalu mereka mengkhabarkan ya, orang-orang yang tahu tentang riwayat si rajul yang meninggal dan disiksa ini, annahu, bahwasanya orang itu, bahwasanya si rajul kana yakulur riba, adalah orang yang biasa makan harta riba. Fa innahu, karena sesungguhnya rajul, kana adalah rajul tajiron, dia itu pengusaha. Summa kaburo, kemudian menua usianya. Wa baqiya, dan menyisakan ma'ahu, bersama dengannya, syai'un, sesuatu, minal hitami, dari harta yang dia miliki. Falam tardo nafsahu dhalimatu al-khabisatu, falam tardo, maka tidak ridho, nafsahu, kepada dirinya, al-dhalimatu, orang-orang yang didolimi, al-khabisatu, yang dilakukan jelek ya, orang yang diperlakukan dolim dan buruk. Antakala min jambihi ya, untuk memakan harta, min jambihi ya, yang masuk pada sebagian perutnya, hatta ya'tiyahul mautu, sehingga si rajul ini meninggal dunia. Ternyata kerjaannya adalah ya, ngerentenin duit, jual duit ya, jual beli duit. Di akhir usianya kaya, ahli ibadah, tapi kekayaannya boleh didapat dari riba. Jadi Imam Ibnu Hajar pingin tahu, cari tahu persis kenapa ini orang seperti ini. Lalu kemudian di usia tuanya dia berkelimang harta, tapi harta itu boleh diperoleh dari cara riba. Maka orang-orang yang terdolimi tidak ridho kepada dirinya, hatta ya'tiyahul mautu, sehingga datang kepadanya kematian. Bal sawwalalahu syaitanu, akan tetapi atau bahkan sawwala, telah menghiasi lahu, kepada si rajul, asyaitanu, setan, al-muamalata ya, tentang aktivitas hidup birriba, dengan riba. Hatta la yanqusa maluhu, sehingga tidak pernah habis-habis dari hartanya. Bagaimana mau habis ya, hasil uang, hasil apa itu, bisnis judol, satu hari bisa triliunan ya, bagaimana mau habis ya, ya, hasil judol itu satu hari bisa triliunan. Nah itu dia sedang dihiasi oleh setan dengan harta yang banyak, tapi dengan cara yang tidak dibenarkan secara agama. Fa'auqa'ahu, maka setan menjerumuskan kepadanya, fi dzalikal adzabil alimi, terhadap siksaan yang pedih itu.
hatta fi Ramadhan, sehingga dia berada di bulan Ramadan, hatta fi lailatul qadri, sekalipun sedang berada malamnya malam Lailatul Qadar, tapi siksanya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi kisah ini menyeramkan bagi kita ya. Orang yang memakan harta riba sekalipun ahli ibadah tetap tidak terlepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelas seorang ulama ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau misalnya beliau bercerita tentang ahwalul maut ya, kondisi keadaan orang yang meninggal dunia, kita percaya nggak? Percaya nggak kira-kira? Bapak percaya nggak kalau saya cerita saya punya pengalaman? Nih, saya cerita. Dulu ya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, mungkin sekitar 20-an tahun yang lalu ya. Sebelum saya banyak kegiatan taklim, saya itu senang ziarah ya. Di antaranya ziarah makam luar Batang biasa gitu. Nah, cerita ini malam Jumat, pulang jam 1 ya, beli apa itu dupa atau kemenyan putih ya. Sampai di rumah iseng saya bakar malam-malam itu ya. Biar wangi dah, kata saya gitu. Tapi yang terjadi, saya mendengar suara orang menangis persis seperti yang diceritakan dalam riwayat ini ya. Merintih tapi keras. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dari 3 menjadi 4, dari 4 menjadi banyak terdengar. Saya penasaran, saya naik ke loteng, saya dengerin dari loteng. Oh, dari kuburan ini. Penasaran lagi, saya turun, saya keluar dari rumah, saya mepet ke tembok kuburan. Ternyata benar, suara itu dari balik kuburan. Allah sedang membukakan tabir sehingga kita bisa kasyaf, melihat ya, atau mendengar suara orang yang sedang disiksa. Dan cukup lama itu, sampai saya kebingungan ya. Ya Allah, ini kalau kedengeran terus begini bagaimana ini? Iya, nggak bisa aktivitas apa-apa. Akhirnya sesudah saya membaca surah Yasin, zikir tahlil selesai, tapi masih terdengar, saya lanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Saya mohon kepada Allah, cukup ya Allah, Engkau telah menunjukkan ya, bahwa ternyata benar adanya siksa di dalam kubur. Sudah cukup ya Allah, hilangkan dari telinga saya. Tiba-tiba hilang. Malam itu sampai subuh saya nggak bisa tidur ya Allah, kecuali menangis kepada Allah. Masya Allah. Dan suaranya kayak gimana ya, orang misalnya musibah kebakaran gitu ya, teriak menjerit ya, minta tolong dan sebagainya, tapi dalam jumlah yang banyak. Ya kita hanya bisa doa kepada Allah, ya Allah, angkat siksa mereka. Tapi siapalah kita dalam berdoa kalau memang orang itu banyak dosa ya, sementara doa kita nggak diangkat oleh Allah ya. Tapi sekecil apapun kita kudu yakin bahwa doa kita pasti didengar oleh Allah SWT. Maka kasihani mereka. Kalau kita lewat kuburan, sesudah ucap salam, bacain Fatihah ya. Baca Fatihah, kok masih di pinggir kuburan, bacain Al-Ikhlas, kulhu 3 kali minimal. Itu kalau saya pulang misalnya dari ujung sana, dari ujung yang atas ya, muter sini sampai ke sini kan jauh itu ya. Itu Fatihah ya, kulhu 3 kali, Falak bin Nas masih ke Uber ya.
Apalagi kalau jalan kaki lewat tengah kuburan. Masya Allah. Sayangi mereka, kasihani mereka, karena mereka ternyata butuh doa dari orang-orang yang masih hidup. Masya Allah. Nah, ini persis apa yang dikisahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya sampaikan alal haq, bukan untuk kesombongan, tapi menjelaskan tentang bahwa azab kubur itu nyata adanya. Di tengah syarahnya diriwayatkan dari Imam Al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man zara qabra abawaihi aw ahaduhuma fi kulli jum'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barran liwalidayhi. Siapa orang yang ziarah kubur, ziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, karena yang satu sudah meninggal, yang satu masih hidup, fi kulli jum'atin marratan, pada setiap Jumat satu kali, ya, seminggu satu kali, khususnya mengambil hari Jumat, maka Allah mengampuni baginya, ya, dosa-dosanya. Allah mengampuni dosa orang tuanya yang diziarahi kuburannya. Wa kana barran biwalidayhi, dan adalah orang itu dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Di hadis lain diterangkan, wa fi riwayatin man zara qabra walidayhi aw ahaduhuma faqara'a indahu yasin wal qur'anil hakim ghufira lahu bi'adadi dzalika ayatan aw harfan. Siapa orang yang ziarah kubur orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, lalu ketika ziarah kubur dia baca Yasin wal Qur'anil Hakim, tapi nggak segitu doang, Yasin sampai selesai maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, shadaqallahul azim. Nggak segitu, nggak. Maka Allah mengampuni, ya, orang tua yang di kuburan itu sejumlah ayat atau huruf yang ada di dalam surat Yasin. Wa fi riwayatin man zara qabra walidayhi aw ahaduma kana ka hijjatin. Siapa orang yang ziarah kuburan orang tuanya atau salah satu dari keduanya, maka pahalanya sama dengan pahala ibadah haji. Baik. Ya. Mengangkat seorang mayat perempuan habis dimandikan, habis dikafani, kesenggol, bersentuhan kulit. Itu perempuan yang meninggal keluarganya apa bukan? Orang lain. Orang lain. Kita bukan bicara batal dan tidaknya, ya. Ini bicara berarti menyentuh jasad perempuan. Nah, dari sisi hukum, kalau yang meninggal perempuan, yang gotong perempuan, yang mandiin perempuan, itu, ya, yang gotong-gotong perempuan, yang mandiin perempuan, ya. Nah, umpamanya anaknya laki-laki mau gotong, boleh nggak? Boleh. Suaminya mau gotong, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bekas pacarnya ikut gotong bagaimana? Nah, ini yang jadi masalah. Karena kejadian, Pak, ini nggak jauh-jauh di Masjid Aryani. Ini bujangan meninggal dunia, dimandikannya di Masjid Aryani. Sudah saya rapihin, tinggal nutup muka. Tiba-tiba datang perempuan, Pak Ustadz, saya boleh nggak mencium dia? Lah, kamu apanya? Gitu, ya. Mantan pacarnya, Pak Ustadz. Oh, nggak boleh. Kalau boleh bahaya ini.
bisa jadi hukum. Iya. Nah, kalau istrinya bagaimana? Boleh, ya. Lah sudah diwuduin, batal dong wudunya. Wudunya orang meninggal dunia bukan wudu untuk sholat, jadi nggak ada batal. Ya, ya. Contoh, bapak mau tidur, sunnahnya wudu. Habis wudu naik ke kasur, senggolan sama istri, batal nggak? Ya batal. Tapi ini wudu bukan untuk ibadah, maka nggak apa-apa. Orang kita suka, siapa nih istrinya? Jangan, ntar batal, ntar kita wuduin lagi, nggak apa-apa. Nah, itu. Nah ini yang salah paham, masih banyak salah paham begitu. Nah kalau perempuan lain, umpamanya memang nggak ada yang gotong kecuali kita, maka kalau gotong ya kain penutupnya itu buat buat alas, ya. Jangan ya nggak apa-apa, kan nggak sengaja. Bukan kesempatan biarin dah, waktu hidupnya ngarepin dia susah, sekarang udah mati kesenggol lumayan, nggak boleh itu. ya jadi nggak apa-apa itu. Kalau memang nggak ada orang lain. Batal apa enggak? Wudunya orang meninggal dunia itu bukan untuk urusan ibadah, maka nggak ada istilah batal, ya. Dan tidak wajib diwudukan, ya. Yang wajib itu dimandikan. Demikian, sudah. Baik. Ya, boleh. Kan kita setiap hari Jumat ke kuburan. Musimnya musim hujan nih. Kita baca di rumah. Caranya kita baca Al-Quran di rumah. Bagaimana supaya sampai itu ada apa? Istilah tawasulnya atau gimana? Kalau karena hujan, berarti kan udzur syar'i itu, ya. Hujan, kuburan becek, kita nggak bisa ke kuburan, kita doa dari rumah, ya. Yasin, zikir, tahlil, doa dari rumah. Ini pahalanya sama dengan kita ziarah, sebab tidak ziarahnya karena udzur syara'. Dan yang ziarah laki-laki, yang perempuan kalau masih ada anak yang laki-laki, biarin anak laki-lakinya yang ziarah, yang perempuan dari rumah. Terus bagaimana kaifiyahnya, tata caranya? Berarti ada kiriman khusus, ya. Kalau ziarah ke kuburan kan otomatis di depan jenazah orang tua kita, jadi nggak bakal ketuker, ya, kirimannya, karena dikirim langsung, dianterin. Nah kalau dari rumah bagaimana? Ya ada kalimat nahussu khususan ila ruhi abi wa ummi, ya, gitu aja tuh. Ya, misalnya itu dijadikan muqaddimah awal, sesudah ila hadratin nabi, ya, terus ila hadrati baru abi wa ummi, ya, itu saya biasanya begitu. Nabi, sahabat 4, ya, misalnya kemudian imam yang 4, ya, kemudian para sahabat, keluarganya Nabi, terus kemudian ke bawahnya misalnya wali-wali siapa yang kita biasa buat tawassul, lalu kemudian guru-guru kita sebut, ya, lalu kemudian urutannya orang tua kita, sebab hitung-hitungannya meninggalnya duluan guru kita, misalnya begitu. Nah bagus orang tua kita dulukan, boleh, guru kita belakangkan, nggak apa-apa, karena ini hanya urutannya saja, bukan prioritas. Sebab kalau bicara prioritas, yang patut kita hormati guru apa orang tua? Yang patut kita hormati guru apa orang tua? Orang tua ngempanin kita doang, nyelamatin badan kita. Guru nyelamatin jiwa kita, selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa api neraka. Penting mana guru sama orang tua? Ayo, bingung dah. Iya. Nah, siapa yang mengenalkan kita kepada guru? Orang? Kalau begitu penting mana? Nah itu. Seperti waktu kita bahas, penting mana kota Madinah dengan kota Mekah? Utama mana Mekah sama Madinah?
Mekah dong, karena ada Ka'bah. Ya, ada Ka'bah. Tapi kalau Rasulullah tidak membimbing kita, kita kenal nggak sama Ka'bah? Gitu kan? Lah Rasulullahnya di mana? Di Madinah. Kalau begitu, penting mana dong Mekah sama Madinah? Madinah. Tapi kenapa kata Rasulullah sholat pahalanya lebih besar Mekah daripada Madinah? Bingung lagi kan? Udah jawabannya, dua-duanya penting. Siapa yang ziarah ke Mekah, maka harus mampir ke Madinah. Siapa yang ziarah ke Madinah, nggak mungkin ke Madinah doang, pasti ke Mekah, karena yang dituju awal adalah Mekah. Itu begitu. Kalau kita ngirimin doa orang tua, jangan tinggalkan ngirimin doa guru. Ya. Ngirimin doa guru, tidak boleh melupakan ngirimin doa orang tua. Maka ada teman yang bilang, wali-wali sih diziarahi, iya, orang tuanya nggak pernah diziarahin, dosa itu. Karena ada yang begitu ya. Ya, mungkin tidak diziarahi karena jauh di luar pulau, ya. Tapi doanya kan dikirim terus. Nah, cuman karena terhalang oleh biaya atau kesempatan dan waktu, ya itu sih tinggal bagaimana kaifiah kita aja. Jadi kalau kita mendoakan dari rumah, ya dikhususkan demikian. Baik. Waruwiya anna ar-rajula yamutu walidahu wa huwa aqun lahuma fayad'u Allah lahuma min ba'dihima fayaktubuhu Allahu minal barrina. Ada anak ini bandel sama orang tua, ya, nakal, ya. Namanya uququl walidain, ya. Sampai orang tuanya meninggal dunia. Begitu orang tuanya meninggal dunia, berubah nih jadi orang baik, ya. Terus dia ziarahi orang tuanya, kuburan orang tuanya, dia doa untuk orang tuanya, maka anak itu tidak lagi sebagai anak yang uququl walidain. Itu kan ziarah bentuk penyesalan waktu masih hidup, ya. Ya, dia berani sama orang tua, ya. Tapi begitu meninggal dunia dia ziarahi. Itu maka tidak termasuk uququl walidain. Nggak tahu kalau orang tuanya yang dibunuh bagaimana itu, ya. Ya tergantung orang tuanya yang meninggal dibunuh oleh anaknya itu ridho apa enggak. Ya kalau ridho bisa menghapus dosa anaknya, kalau nggak ridho, ya nggak bisa sampai ke surga, gitu. Maka saya sering sampaikan kepada ibu-ibu, kalau lagi kesel sama anak jangan masukin ke hati, ya marahnya di mulut aja. Sebab kalau masuk ke hati itu nanti sangkutannya sama Allah, mempersulit, ya, perjalanan itu si anak itu. Jadi marahnya di mulut aja. Baik. Kita waktu orang tua meninggal, kita masih kecil. Kemudian ketika kita sudah dewasa, nggak ada orang yang ngasih tahu kuburan orang tua di mana. Ya. Ditanya nggak tahu juga, udah hilang. Iya. Hilang kuburannya atau memang nggak tahu tempatnya? Nggak tahu tempatnya. Kalau hilang kuburannya di sini juga bisa hilang. Kalau nggak dipajekin hilang. Ya. Iya. Nah, kalau seperti itu bukan salah kita, ya. Salah orang tua, orang yang lebih tua dari kita yang tidak ngasih pengetahuan tentang kuburan orang tua. Terus bagaimana? Ya kita ziarah aja ke kerabat orang tua kita, ya. Karena di kerabat orang tua itu juga ada bau-bau dari orang tua kita. Ini ada sahabat nanya, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia,
saya belum sempat berbakti. Lalu bagaimana cara saya berbakti? Kata Rasulullah, carilah bibimu, ya, adik atau kakak perempuan dari ibumu. Lah kenapa ya Rasulullah? Karena pada keringat bibimu ada bau keringat ibumu. Begitu kalimatnya, ya, artinya nyambungnya lewat, ya, saudara-saudara dari orang tua kita. Ya, ziarah juga begitu. Kalau orang tua kita nggak tahu kuburannya di mana, lalu encang-encing kita kuburannya kita tahu, ziarahi, dan di situ sekaligus doakan orang tua. Kalau nggak tahu juga, ya udah dari rumah. Karena apa? Anta a'lamu qabra walidi ya Rabb. Ya Allah, engkau lebih tahu di mana letak kuburan bapak emakku ya Allah. Nah, gitu ya. Baik. Sedikit lagi ini. Utruku ibadallah ar-riba. Nih, pengarang kitab ini menasihati kita. Utruku, tinggalkan oleh kalian ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ar-riba, perbuatan riba. Alladzi qala fihi, yang telah bersabda fihi, tentang riba. Nabiyukum adalah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu kazina bi ummihi wa innahu kasittatin wasalasina zaniyatan. Ya, tinggalkan olehmu berbuat riba. Ya, saudara-saudaraku, kenapa? Karena nabimu telah mengingatkan sesungguhnya orang yang makan harta riba seperti menzinai ibu kandungnya. Dan orang yang memakan harta riba sesungguhnya seperti berzina sebanyak 36 kali zina. Lalu jangan kemudian, kalau begitu ninggalin harta riba, zina sekali boleh dong. Ya tetap aja nggak boleh, namanya juga perbuatan dosa. Artinya padanan dosanya, sekali berbuat zina itu sama dengan sekali makan harta riba sama dengan 30 kali berbuat zina. Wa inna akiluhu, dan bahwasanya orang yang memakannya harta riba, la yughfaru lahu, la yughfaru, tiada diampuni lahu baginya, wala taqtadu bil ashqiyai, wala taqtadu, dan janganlah kamu mengikuti bil ashqiyai, ya, terhadap orang-orang yang membuat celaka, al maghrurina, yang tertipu oleh kenikmatan sesaat, memperoleh harta dunia dengan cara-cara riba. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, ghadan, besok, ya, ya'maluna ya, ya'maluna, mereka ya'lamuna, mereka mengetahui, ma yahullu bihim, apa yang akan datang kepada mereka, min anwa'il adzabil alimi, dengan macam-macamnya siksaan yang pedih, bisyai'in, dengan sesuatu, fanin yasirin, ya, barang sedikit yang bisa merusak, barang sedikit yang rusak tapi menjadikan sebab siksaan yang berkepanjangan. Harta dunia banyak apa sedikit? Ya banyak. Ya, kata kita ngelihat orang kaya banyak, kata orang kaya sedikit kok, saya belum banyak hartanya. Nah, berarti dunia itu biar kata banyak adalah fanun yasirun, ya, barang sedikit yang gampang rusak. Maka janganlah kita tertipu oleh barang sedikit yang gampang rusak, ya, sehingga kita mencari yang seperti itu, nanti kita merasakan siksaan yang sangat pedih sepanjang masa ketika sampai di negeri akhirat. Allahumma ighfir lana, Allahumma ya Allah, ighfir lana, ampunilah kami ya Allah, ma qaddimna, apa-apa yang telah kami perbuat pada waktu-waktu dulu, ma qaddamna, apa-apa yang telah kami perbuat pada waktu dulu, wa ma akharna, dan apa-apa yang telah kami perbuat pada hal-hal yang terakhir, wa ma asrarna, dan apa-apa yang telah kami perbuat yang tersembunyi, wa a'lanna,
dan wa ma a'lanna, dan apa-apa yang telah kami perbuat secara terang-terangan. Wahdina, dan tunjukkanlah kami ya Allah as-siratal mustaqima, kepada jalan yang lurus. Amina ya rabbal alamin. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini pelajaran peringatan keras buat kita ya. Usahakan oleh kita jangan sampai kita jatuh kepada ya, berinteraksi atau bertransaksi yang kemudian menghasilkan harta riba. Jauhi oleh kita, apalagi dimakan oleh kita, dimakan oleh istri kita, dimakan oleh anak-anak kita. Bahayanya, siapa semua itu yang bertanggung jawab? Kita sebagai suami, kita sebagai ayah yang telah mencari nafkah dengan cara yang seperti itu, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab kita. Maka kata pengarang kitab ini, ayo tinggalkan segera, tinggalkan segera. Ya, enggak, ya silakan. Bagaimana ibadahnya pelaku riba? Ibadahnya diterima, pahalanya ada, tapi pekerjaan ribanya menghalangi orang bisa menikmati pahala ibadah. Sampai kapan? Ya sampai Allah nanti mengampuni. Sampai kapan? Sampai selama orang itu makan harta riba. Di dunianya makan harta riba berapa puluh tahun, maka besok di akhirat selama itu dia mendapati siksa dari Allah. Selesai dari siksaan riba, baru kemudian muncul nilai-nilai kebaikan yang bisa dia peroleh. Sama juga orang yang meninggalkan zakat, pelajaran zakat yang lalu begitu. Orang sekalipun ahli ibadah, dia melakukan kebaikan, tapi ketika dia tidak berzakat, maka besok disiksa oleh Allah sebab tidak keluarkan zakat. Sampai kapan? Sampai datang keputusan Allah, oh udah cukup nih, selesai. Dia tidak zakat sejumlah harta sekian, atau dia tidak zakat selama sekian tahun, nanti siksanya sekian tahun. Siksanya selesai, baru kemudian dia diangkat dari siksa atas perbuatannya itu, dan dia baru bisa menikmati keuntungan pahala yang dia perbuat. Orang meninggal, dia meninggalnya beriman ya, mati dalam beriman, husnul khotimah, tapi tetap dia mendapatkan siksa. Sampai kapan? Sampai pekerjaan riba di dunianya selesai oleh siksaan nanti, mungkin alam kubur atau bahkan alam akhirat. Wal'iyadzubillah. Kita mohon perlindungan kepada Allah supaya terhindar dari transaksi-transaksi riba. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet.